Kami mahasiswa-mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Angkatan 2021. Perkenalkan, saya Nenal Farizal Ardi dengan NIM 108 sebagai Ketua Kelompok 1. Dan saya Sela Deliana Putri dengan NIM 002 sebagai Sekretaris Kelompok 1. Adapun rekan-rekan saya yaitu Saya Tiara Putri Hartati dengan NIM 114. Saya Ina Dewandira dengan NIM 014. Saya Alisa Indah dengan NIM 050. Saya Risnali dengan NIM 003. Saya Ahmad Yusuf dengan NIM 044. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, baru keluar nganter. Iya, harusnya terbarang tadi. Di mana? Dari sini apa, Legoso, deket. Iya, duduk di sini dah. Gue juga lagi nunggu orderan ini. Oke. Poes, Bo. Gimana orderan hari ini, Teh? Ya, alhamdulillah, baru 3 nih baru keluar. Alhamdulillah ya. Udah berapa nih orderan? Rame? Abis sih baru 2 tadi habis nganterin barang sini deket di Legoso gitu. Oh ya bro, gue lagi ada biaya sih nih, cuman walaupun belum kekumpul banyak sih. Insya Allah tahun depan niatnya pengen kurban sih buat diriku sendiri gitu. Cuman kan walaupun belum kekumpul banyak, yang gue takutin kan uangnya kan kepake sendiri apa gua gitu. Kalau nggak jadi dong niatan gue buat kurban. Cuman gue bingung mau nabung di mana gitu. Pengen kurban ya? Iya, gue pengen kurban niatnya tahun depan. Kenapa nggak nyoba di BMT aja? Soalnya gue udah hampir tahun ini udah nyoba nabung di BMT nih. BMT emang apaan sih? Nah, kalau belum tahu, BMT itu Baitul Mal wa Tamwil atau dia tuh semacam koperasi cuma bentuknya syariah. Oh, koperasi syariah gitu ya? Ya. Tadi kan lu bilang lu udah setahun nih. Ya. Udah apa aja yang udah lu lakuin itu selama setahun? Kebetulan gue ini udah hampir setahun ini ngajuin angsuran motor yang gue pakai narik ini di BMT ini. Nah, tadi lu kan pengen kurban nih. Iya, kurban. Nah, kebetulan gue kemarin dapat info nih. Kalau di BMT yang tempat gue angsuran ini ada yang namanya simpanan kurban. Simpanan kurban. Sorry bro, gue dapat orderan nih. Alhamdulillah. Gimana kalau besok aja gue kasih tahu nih, kita kesana langsung biar lebih jelas. Boleh besok. Oke. Ya udah lu temenin gue ya besok ya. Bisa, Ya. jadi gue narik dulu ya. Sorry banget nih. Oke, udah hati-hati ya. Oke. Oh, ini tempatnya. Ya, ini yang gue bilang kemarin. Nanti lu masuk aja di dalam banyak satpam, nanti diarahin kok. Oh, ya udah. Kita Ya. ke dalam ya. Gue makan lu di luar ya. Oke. Lu masuk aja. Masuk ke dalam ya. Oke. Ini sudah. Iya Pak, silakan duduk, ada yang bisa dibantu. Terima kasih Mbak. Iya. Ya kan sebelumnya izin saya dengan BMT ini sebelumnya dapat rekomendasi sih dari teman saya terkait BMT. Tapi saya juga belum tahu banget nih BMT ini seperti apa. Mungkin kakak bisa menjelaskan ke saya. Jadi BMT ini badan yang dinaungi itu oleh badan Kementerian Koperasi. Jadi di mana BMT ini adalah Baitul Mal wa Tamwil. Nah, malnya ini adalah sosial, sedangkan wa tamwilnya ini ekonomi. Di mana bapaknya ini bisa menjadi anggota untuk BMT kami ini. Oh gitu. Ya, nah ini ada beberapa produk dari BMT kami Pak, mungkin bisa dilihat dari brosurnya.
Ya di situ salah satunya ada simpan pinjam, di mana simpan pinjam ini ada simpan pinjam untuk pendidikan, untuk kurban. Nah, Bapak ada keperluan apa? Ya kebetulan sih emang niat saya kesini tahun depan pengen kurban sih, gitu, pengen niatin kurban. Cuman kan ada beberapa rezeki nih, cuman belum terkumpul semua, dapatnya uangnya habis atau gimana lah. Jadi gue dapat rekomendasi sih dari teman saya untuk ke BMT gitu, untuk simpanan kurban. Terus kalau misalnya ada niatan saya untuk simpanan kurban di BMT ini tuh prosedurnya gimana ya Mbak? Jadi di BMT ini untuk persyaratannya hanya KTP, KK, dan di simpan pinjam ini bapaknya bisa menjadi anggota dari BMT kami, di mana tuh yang pertama itu Bapak untuk menjadi anggota ada tabungan untuk anggota untuk simpan pinjam. Nah, itu minimal 50.000. Nah, sedangkan untuk tabungan di simpan pinjam kurbannya sendiri itu Bapak bisa menyetor kepada kami itu sebesar 10.000. Nah, kami ini pakai akad mudharabah Pak, ya, di mana akad ini kita akan dibagi hasil lalu akan diputar kembali. Nah, terus kalau misalkan Bapak mau kurban, nah kurbannya itu bisa diambil sebulan sebelum Idul Adha-nya. Oh, jadi saya simpan pinjam di BMT ini, terus uang saya diputar ya? Iya. Dibagi hasil usaha, diputar kembali. dibagi usaha dengan BMT, terus keuntungannya dibagi ke saya juga, berarti ada Iya. keuntungan juga ya? Oh gitu. Saya berminat sekali sih. Terus untuk menjadi anggotanya gimana nih? Prosedurnya? Bapak tinggal kalau Bapak bawa KTP, Iya, kita bawa, bisa ya. langsung ngisi formulirnya aja Pak. Mhm. Habis itu nanti kalau Bapak sudah ngisi formulir, Bapak bisa langsung setorkan ke tellernya. Oke, berarti diisi aja ya? Iya, diisi dulu Oke. Pak, silakan. Oh, gitu. Iya. Oh iya Pak, di sini selain simpan pinjam, di sini kami juga ada produk pembiayaan, di mana Bapak bisa asuransi motor. Apakah Bapak berminat? Oh, nggak dulu ya Mbak ya. Mungkin saya untuk kurban ini aja. Ini untuk pendaftaran untuk jadi anggota udah saya isi semuanya. Bapak bisa langsung ke teller aja ke untuk teller aja. iya, untuk pembiayaannya nanti, untuk tabungannya dan segala macam Bapak bisa langsung ke tellernya aja. Oh, gitu. Oke, baik. Terima kasih ya. Iya. Terima kasih Kak. Berarti Iya. saya langsung ke sana aja ya. Iya Pak, langsung ke sana aja. Terima kasih. Misi Kak. Iya, selamat datang Pak. Ada yang bisa kami bantu? Silakan duduk. Iya Kak. Tadi saya udah ke customer service untuk daftar menjadi anggota untuk simpanan kurban Kak. Terus diarahkan ke teller Kak selanjutnya. Untuk selanjutnya ini ada proses transaksi. Jadi untuk awal buka tabungan pertama tuh minimal 50.000. Untuk selanjutnya ini tabungannya minimal 10.000. Berarti untuk biaya administrasi udah bisa Iya. bayar. Untuk tabung juga langsung bisa ya. Iya. Oke. Ini untuk administrasinya 50.000. Mungkin untuk biaya simpanan kurban saya yang pertama bisa dihitung dulu Kak. Untuk biaya simpanan tabungan pertama total 50.000 ya Pak. Iya. Sebenarnya Pak mau di-print untuk buku Oh, tabungannya. oke. Iya. Tabung gitu. Berarti untuk ininya bagi tabungnya itu berapa sih Kak? Kalau untuk keuntungannya di sini tuh secara fluktuatif ya Pak. Jadi tergantung keuntungan pada BMT-nya. Jadi Oh, gitu. kebanyakan tuh 80% untuk keuntungan BMT dan 20% tuh untuk keuntungan Oh, nasabah. berarti kalau misalnya usahanya yang dibangun BMT ini untung, Iya. kita dapat gimana kalau enggak ya udah Iya. gitu ya. Kayak gitu. Mungkin guys. Tabungannya selama Bapak memang kami lengkapi, Iya betul Pak. ini tabungannya Pak. Silakan dicek dulu. Iya betul Pak. Berarti untuk minimum tabungan kan 10.000. Iya, minimal 10.000. Berarti bebas ya, Bebas. boleh berapa aja. Ada lagi Pak yang bisa membantu? Mungkin udah sih itu aja. Nggak ada lagi. Oke.
Udah aja kayak. Terima kasih Kak. Terima kasih ya, Terus Kak. di Iya. Bro, Gimana? udah kelar aman. Udah aman ya? Udah. Ayo. Udah kambing makan. Nih makan. Itu ngangoni yang bener kenapa? Nah, ini gue lagi angonin Yang banyak. Lah ini udah ngasih makan sabar kan terkenyang. Gimana mau gemuk ini kagak ada yang beli. Ya sabar kok. Yang banyak kasih Kalau makannya. rezeki mah nggak kemana. Isi Pak, Iya, ada apa? mau ngeliat kambing. Oh bisa, lo sama si Babe. Tadi ada beli kambing nih. Iya, isi Be. Pak. Ya mau lihat kambing nih Be. Iya, boleh. Yang ini berapa nih Be? 2 juta. Ini hitam nih. Nah, aku nih. Boleh dah, 3 juta. Udah beli. Siap, iya nih. Iya ya. Mau bayaran mau gimana? Biar kemana nih langsung? Lalu Mau aja. langsung ya. Oh, itu Pak. Oh jadi nih. Iya, tadi udah cocok belum yang ini? Ini berapa nih Bang? Nah, 3 juta. Bayar bisa ini nggak? Transfer? Oh bisa. Oh bisa ya. Kirim aja barangnya. Yang udah dikasih kan tadi? Iya. ya ini WA aja. Iya. Ntar alamatnya kalian kasih tahu ya, biar dikirim. Transfer ya. Ya. Tuh. Iya. Iya, Mas ya. Siap. Banyak. Ntar Alamat kirim ke alamatnya ya. Iya, iya. Ya. Makasih ya, Pak. Ya. Semoga berkah depannya. Iya. Langsung kirim aja kalau bisa secepatnya ya. Ya, Alamatnya udah besok juga dikirim. berkah. Hari ini juga bisa. Makasih ya. Ya. Ya, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang kita sedang berada di BMT Alfat IKMI di Kedaung. Sekarang kita sedang bersama Bapak Saimin SEMSI selaku manajer kantor pusat BMT Alfat. Nah, kedatangan kita ke sini perkenalan Pak, kita dari mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen. Kedatangan kami bertujuan untuk mencari informasi tentang BMT Alfat IKMI ini ya. Untuk BMT ini sendiri kan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui BMT ya Pak ya. Ya. Sebetulnya dari BMT Alfat ini bagaimana brandingnya kepada masyarakat dan mensosialisasikan BMT ini seperti apa? Ya. Kalau dari BMT tentu ada upaya-upaya untuk mensosialisasikan ya, baik secara ada petugas yang door to door ya, memberikan layanan ya. Ketika memberikan layanan kepada anggota, otomatis nanti juga akan menyampaikan pesan-pesan baru yang belum jadi anggota, mengajak orang untuk bergabung menjadi anggota. Itu layanan door to door. Kemudian kita juga membuat website bagi orang-orang yang ingin mengakses BMT Alfat itu apa sih, dia bisa buka di websitenya. Kemudian kita juga menyebar brosur kan, ada pengenalan BMT, produk-produk BMT dan seterusnya ya. Simulasi-simulasi juga ada. Kemudian di kantor juga ada TV media itu kan sebagai juga edukasi terhadap anggota dan masyarakat gitu ya. Kemudian juga anggota yang sudah bergabung dengan BMT, mereka juga menularkan ya. Istilahnya ketok tular yang mulut ke mulut, mereka sambung lidah, itu juga berjalan. Kemudian ada momen-momen kita misalnya setiap tahun kita cetak kalender banyak, kita sebarkan ke masyarakat. Kemudian kita punya program sosial ya,
Itu juga kita kenalkan kepada masyarakat, kita sampaikan kepada masyarakat. Kita juga beriklan di media online Tangsel misalnya, atau kita juga ada di medsos dan seterusnya. Nah, itu bagian dari upaya-upaya yang kita lakukan. Nah, termasuk juga ya, mungkin dari kampus juga punya peran bagaimana ya, kalau tadi kalian sudah bisa membaca arah gerakan BMT ini untuk apa, ya ini harus didukung melalui mungkin tulisan, jurnal atau apa di kampus, dipublikasi, sehingga masyarakat banyak membaca tentang peran BMT seperti apa. Nah, sehingga ketertarikan masyarakat banyak untuk ke BMT juga akan berkembang, gitu ya. Kita masyarakat Muslim, ya, mayoritas masyarakat Muslim, mereka punya usaha di pasar-pasar, gitu kan. Tapi tidak ada lembaga yang memberikan akses pengembangan bisnis, ya. Ketika mereka ingin menambah volume penjualan kan butuh modal. Nah, tapi nggak ada yang ngasih modal. Perbankan pada saat itu nggak mau ngasih modal karena resiko tinggi. Akhirnya apa yang masuk adalah para rentenir yang ngasih modal dengan mudah, gitu kan. Hari ini ngomong langsung kasih. Tapi apakah rentenir menyelesaikan masalah? Tidak. Ya, menambah masalah kan? Karena sangat tidak rasional ketika para usaha kecil mengembangkan usaha dengan modal rentenir, itu tidak rasional. Ya. Maka harus ada solusi. Nah, solusinya yang kita bangun adalah BMT. BMT dari anggota, oleh anggota, untuk anggota, dengan sistem syariah. Gimana Pak dalam menjalankan usaha yang ada di koperasi ini, ya kan misalnya masyarakat kan nabung ya Pak ya biasanya. Terus dikelola seperti apa sih Pak, atau emang BMT udah punya usaha sendiri atau seperti apa, atau disalurkan ke masyarakat lagi? Kan tadi BMT konsepnya dari, oleh, untuk. Ya, darinya dari siapa? Dari anggota. Anggota yang punya kelebihan dana nyimpen di BMT, ya kan? Kemudian untuk anggota yang lain, anggota yang punya bisnis, ya usaha, mungkin pedagang sayur, pedagang buah, pedagang kelontong, macam-macam. Mereka butuh pengembangan, mau meningkatkan volume penjualannya, butuh tambahan modal, maka BMT menyalurkan ke mereka. Jadi sirkulasi modal itu dari, oleh, dan untuk. Nah, inilah yang kemudian ini akan melahirkan sebuah tatanan ekonomi yang berkeadilan, tatanan ekonomi yang kuat, tatanan ekonomi yang mandiri. Coba kalian bisa compare ketika kalian nabung di bank, ya, siapa yang memanfaatkan dana bank, ya kan? Apakah orang-orang kecil juga? Tidak. Yang mengambil modal kebanyakannya adalah para konglomerat. Nah, artinya orang kecil modalin konglomerat, itu kan yang terjadi. Apalagi bank-bank swasta gitu kan, ya, mereka dibangun, ya kan mereka ingin profit gitu kan. Nah, mereka juga membentuk anak perusahaan, ya. Jadi mereka punya bank, mereka juga punya anak perusahaan. Dari mana anak perusahaannya itu dibiayai? Dari bank itu. Dari mana bank itu punya dana? Ya dari masyarakat. Ya termasuk masyarakat kecil yang nyimpan di Indonesia. Sementara masyarakat kecil mau akses modal sulit. Nah, berbeda dengan BMT. Ya, BMT ngumpulin modal dari anggota, disalurkan lagi kepada anggota. Nah, kalau ini sirkulasi ini berjalan dengan baik, ya, maka ekonomi akan terangkat. Ya. Yang tidak punya modal, dia bisa mengakses modal, berarti bisa menambah volume pendapatan. Dengan menambah volume pendapatan, dia punya kesempatan untuk menyekolahkan anaknya lebih tinggi, gitu ya. Secara ekonomi dia akan meningkat. Nah, yang punya modal juga seperti itu, dia akan dapat bagi hasil juga kan. Nah, jadi sirkulasi ekonominya akan jalan. Dan ketika sirkulasi ekonomi itu berjalan dengan baik, maka struktur ekonomi masyarakat akan semakin baik. Ya, kalau struktur ekonomi masyarakat di Kedaung baik, di Pamulang baik,
di Depok baik, di Jakarta baik. Nah, ketahanan ekonomi bangsa akan baik. Tapi kalau yang kuat hanya si A, satu orang, sementara 1000 orang posisi lemah. Maka ketika satu orang ini mencabut modalnya, maka negara kita oleng. Nah, itulah yang terjadi krisis. Kenapa krisis ekonomi terjadi? Karena yang megang uang itu hanya segelintir orang. Ya, manakala mereka memainkan uang mereka, mungkin dilarikan ke luar negeri, gitu ya. Maka goyang ekonomi kita. Ya, rapuh. Tatanan ekonomi bangsa kita rapuh. Ya, sehingga kita nggak bargainingnya lemah. Nah, ini yang harus kita sama-sama sadari bagaimana kita membangun tatanan ekonomi bangsa ini supaya merata, gitu ya. Sebaran ekonominya itu merata, ya. Jadi kekayaan itu tidak terkumpul hanya pada beberapa orang saja. Kalau bisa merata, ya, merata sehingga bangsa kita tidak akan mudah digoyang krisis. Nah, itu kenapa kita harus melakukan penyebaran ekonomi supaya bangsa kita ini kokoh, tidak mudah terhempas oleh krisis, ya. Jadi seperti itu. Gitu. Mungkin kalau BMT sendiri kan singkatan Baitul Mal wa Tamil ya. Itu Mal wa Tamil ini apa sih yang membedakan dan apa saja produk-produk yang ada di BMT Al-Fatihmi ini, Bang? Ya. Jadi Baitul Mal itu adalah divisi sosial. Baitul Mal, ya, artinya rumah harta. Itu adalah pure divisi sosial BMT. Ya. Dari mana divisi sosial itu melakukan kegiatan? Dari sumber dana sosial juga, seperti zakat, infak, sedekah, gitu ya. Dari mana dana infak sedekah itu? Ya, dari kaum muslimin, ya. Baik itu anggota maupun non anggota bebas. Kalau untuk sosial boleh anggota, boleh non anggota. Mereka infak ke BMT, ke Baitul Mal. Kemudian dikemanain infak itu? Kami salurkan dalam 4 program. Ya, ada insan cerdas, insan sehat, insan mandiri, insan mulia. Insan cerdas ini orientasinya kepada pendidikan. Ada anak asuh, ada orang yang nggak mampu bayar SPP, ada yang nggak mampu bayar pendaftaran, uang pangkal dan seterusnya. Nah, itu dibantu dari Baitul Mal melalui program insan cerdas. Ada juga yang sudah lulus tapi ijazahnya ditahan karena belum lunas, ya, itu juga bagian dari Baitul Mal. Kemudian ada insan sehat, ya. Kalau dulu sebelum ada apa namanya yang kesehatan gratis itu Askin apa ya semacam itulah ya. Nah, BPJS kan berbayar ya. Ada yang nggak berbayar itu. Nah, dulu kami bekerja sama dengan lembaga lain bikin posko kesehatan. Setiap bulan kita adakan pemeriksaan kesehatan gratis, ya. Ada yang gula darah, diabetes dan seterusnya. Nah, setelah ada program BPJS, nah kami sekarang untuk program kesehatannya bantu penebusan obat, gitu ya. Atau ada orang yang dia nggak punya BPJS, berobat ke klinik nggak punya uang, ya itu bantu, ya. Itu dari sisi insan sehat. Kemudian dari insan mandiri. Nah, ini bentuknya adalah pemberdayaan ekonomi bagi duafa yang mereka punya semangat untuk berikhtiar, ya, mungkin berdagang, ya. Itu disupport modal dari Baitul Mal. Ada yang bentuknya pinjaman bergulir, mereka angsur pinjam 1 juta, diangsur 10 bulan misalnya, sebulan 100.000. Nah, uang kembalian yang diangsur ke BMT digulirkan lagi nanti ke yang lain lagi, duafa yang lain lagi, terus seperti itu. Tujuannya apa? Dari para duafa itu ada terentas kemiskinannya karena mereka bisa berdagang, harapannya mereka bisa meningkatkan pendapatan, ya, kemudian bisa mandiri lagi, ya, tidak tergantung sama orang, gitu ya. Itu cita-citanya di program kemandirian seperti itu. Jadi orang bisa mandiri, disupport modal, mereka bisa dagang, ya. Nah, terserah dagangnya apa, mungkin ada yang dagang gorengan, ya, dagang bakso, dagang es keliling dan seterusnya. Nah,
tujuan seperti itu supaya mereka meningkat pendapatannya sehingga mandiri. Kemudian insan mulia, apa sasaran insan mulia? Ada banyak beberapa turunan program ini. Di antaranya para lansia yang nggak mampu lagi mereka bekerja, kemudian nggak punya keluarga, dari mana mereka dapat makanan gitu kan? Nah, di antaranya itu Baitul Mal juga ada pembagian sembako ya kepada mereka. Kemudian guru-guru TPA yang mereka gajinya masih di bawah standar gitu kan, nah, BMT juga memberikan subsidi ya, atau semacam insentif lah ya kepada mereka ya, paling enggak ya menambah-nambah dikit gitu ya sesuai dengan kemampuan Baitul Mal. Artinya ada andil ke situ dalam rangka juga memberikan spirit kepada mereka yang ngajar Al-Quran ya, tapi income-nya masih sedikit ya, Baitul Mal juga ikut kontribusi di situ. Kemudian ada yang mau bayar kontrakan, nggak mampu bayar kontrakan ya, Baitul Mal juga bantu ya. Jadi banyak masalah-masalah, permasalahan orang kecil kan banyak ya, permasalahan duafa banyak. Nah, maka Baitul Mal hadir sesuai dengan kemampuan Baitul Mal ya, tapi itu yang sudah kami lakukan. Nah, itu Baitul Malnya ya. Nah, kemudian Baitul Tampilnya, divisi bisnisnya, yaitu pengembangan ekonomi yang mereka secara bisnis layak ya untuk dibantu ya, secara analisa mereka layak untuk dikembangkan ya. Di situ ada sharing profit ya. Nanti sesuai dengan akadnya, ada akad murabahah, akad ijarah, akad salah, istisna, akad mudharabah musyarakah ya, nanti tergantung dari play yang mereka ajukan, nanti baru direkomendasi jenis akadnya. Jadi itu secara umum ya, dua divisi itu ya. Yang satu pure dia ngurusin orang kecil, kegiatan sosial. Yang satu bagaimana mengangkat ekonomi usaha kecil gitu ya. Oke. Baik Pak, terima kasih atas wawancara hari ini. Banyak banget info dan ilmu penting yang kita dapat khususnya bagi mahasiswa di Jakarta gitu. Mungkin hanya itu wawancara pada hari ini dari kami. Mungkin hanya itu saja Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke. Gitu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.